Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 2 ya. Semoga hari ini semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Nah, materi hari ini adalah tentang mesin scheduling. Scheduling itu merupakan aktivitas pembuatan jadwal, yaitu mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan suatu tugas atau job pada waktu tertentu. Masalah penjadwalan ini muncul karena adanya keterbatasan waktu, jumlah tenaga kerja, jumlah mesin, dan kualifikasi pekerja seperti sifat dan syarat dari pekerja. Nah, scheduling problem itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah job scheduling atau mesin scheduling, berfokus pada permasalahan urutan pekerjaan atau job, karena ukuran job atau job size itu sudah diketahui. Nah, problem ini ada dua jenis. Ada yang single stage atau satu tahap proses dengan satu tahap proses. Jadi, misalnya produk hanya di drill saja. Nah, problem untuk single stage itu ada dua, yaitu dengan satu mesin atau dengan banyak mesin paralel. Kemudian untuk kasus multiple stage, yaitu produk diproses dengan beberapa tahapan produksi, contohnya misalnya di drill dulu, kemudian di finishing. Nah, itu nanti akan ada dua jenis penjadwalan, yaitu adalah flow shop dan job shop. Nah, untuk yang problem scheduling kedua itu adalah batch scheduling. Nah, batch scheduling ini lebih kompleks ya, karena secara bersamaan harus menyelesaikan permasalahan antara job size dan juga sekaligus urutan job. Nah, posisi scheduling itu dalam manufacturing planning and control itu ada di shop floor system atau di back end. Nah, ini merupakan tahap realisasi dari produksi yang sudah dibuat di level material requirement planning ya. Jadi di sini ada aktivitas yang menyusun input menjadi output atau produk sekaligus mengendalikannya. Nah, input dari scheduling ini sendiri yaitu data-data kebutuhan kapasitas dari order yang atau job yang sudah dijadwalkan, misalnya jenis jobnya, jumlah sumber daya yang digunakan, sehingga updating status tenaga kerja, peralatan atau mesin yang tersedia, kemudian perubahan kebutuhan kapasitas yang diakibatkan perubahan desain produk atau proses itu menjadi sangat penting. Shop floor control itu sendiri ada dua jenis aktivitas. Yang pertama adalah job sequencing atau job scheduling. Nah, di sini mesin memproses pekerjaan sedemikian rupa sehingga beberapa indikator kinerja bisa dioptimalkan. Yang kedua adalah assembly line balancing and transfer line. Operasi perakitan itu ditugaskan ke beberapa stasiun kerja perakitan. Nah, untuk ALB ini kita akan bahas di periode selanjutnya ya, dan ada praktek secara virtualnya. Untuk job sequencing atau job scheduling itu ada N job, yaitu ada contohnya di sini ada job 1, job 2 sampai job ke N. Kemudian nanti ada mesin-mesin yang akan mengerjakannya, mesin ke 1, ke 2 sampai mesin ke M. Nah, setiap mesin dan setiap job itu akan ada waktu setup, waktu proses, dan kadang ada due date. Due date itu atau deadline ya, atau semacam tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh customer. Nah, customer-nya ini bisa jadi customer internal, yaitu workstation berikutnya, atau customer eksternal, yaitu end customer. Nah, setiap pekerjaan akan diproses di beberapa mesin. Urutan pekerjaan diperlukan untuk mengoptimalkan kriteria kinerja tertentu. Nah, job scheduling ini sendiri akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah kapan suatu pekerjaan diproses di mesin, dan pekerjaan apa yang diproses di mesin pada suatu waktu tertentu. Untuk pendekatan scheduling, itu akan ada dua jenis, terkait ada atau tidaknya informasi due date. Jika ada informasi due date, maka bisa menggunakan pendekatan forward, atau forward scheduling, itu adalah jadwal dimulai ketika pekerjaan sudah siap dan dimulai pada waktu 0. Kemudian bergerak maju atau forward sepanjang periode waktu. Nah, jadwal ini akan layak tapi mungkin bisa jadi melebihi tanggal due date. Pendekatan yang kedua itu adalah backward scheduling atau penjadwalan mundur, yaitu jadwal dimulai dari tanggal due date kemudian mundur ke
ke waktu 0. Nah, jadwal ini tidak akan melebihi tanggal jatuh tempo sih, tapi mungkin bisa tidak layak karena bisa jadi harus dimulai dikerjakan di masa lampau. Nah, di dalam scheduling itu ada beberapa istilah yang biasa digunakan. Yang pertama adalah S atau starting time, adalah waktu ketika pekerjaan tersedia di lantai pabrik atau lini produksi atau shop floor. Kemudian ada C atau completion time, itu adalah waktu untuk suatu pekerjaan atau job menyelesaikan prosesnya. Kemudian ada D atau due date, itu adalah batas waktu pengiriman pekerjaan. Jika melampaui tanggal due date, maka pekerjaan tersebut akan dianggap tardy atau terlambat. Nah, untuk proses penjadwalan atau scheduling itu ada beberapa kriteria kinerja. Ini merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menunjukkan tujuan penjadwalan dibuat. Nah, tujuan penjadwalan dibuat itu bisa dipilih sesuai dengan manufacturing planning dan control dari perusahaan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau sistem MPC atau Manufacturing Planning and Control yang dikembangkan oleh perusahaan itu biasanya untuk memenuhi persyaratan pasar, teknologi, produk dan proses manufaktur. Jadi antara satu perusahaan dengan yang lain akan memiliki kekhasan sehingga performance kriteria untuk scheduling ini bisa jadi berbeda. Nah, ini ada beberapa yang bisa dipilih. Yang pertama adalah main flow time, yaitu rata-rata waktu di shop floor. Nah, flow time itu sendiri adalah selang waktu antara starting time dan pekerjaan selesai dikerjakan. Nah, rumusnya adalah jumlah completion time dibagi dengan jumlah job atau N. Kemudian, yang kedua adalah idle time. Itu adalah periode waktu mesin tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan yang siap untuk diproses. Nah, ini akan menimbulkan idle time cost ya, atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk waktu yang tidak produktif tersebut, sehingga harus diminimasi. Cara menghitung idle time of mesin itu adalah total starting time dari workstation atau mesin berikutnya dikurangi dengan completion time mesin sebelumnya atau previous mesin. Yang selanjutnya, kriteria yang lain adalah main lateness of jobs. Itu adalah selisih antara completion time dan due date. Nah, rumusnya adalah berikut, yaitu jumlah dari completion time dikurangi dengan due date per mesin dibagi dengan due date per job dibagi dengan jumlah job. Kemudian yang kedua adalah main earliness atau negative lateness, atau pekerjaan selesai sebelum due date atau kecepatan. Nah, rumusnya berikut ya, kebalikan dari main lateness, jumlah dari due date dikurangi dengan completion time per job dibagi dengan jumlah job. Jumlah ini harus dikurangi ya, karena jika pekerjaan itu terlambat bisa mempengaruhi customer service level. Bahkan mungkin pabrik akan dapat kerugian. Contohnya adalah adanya penalty cost dari customer. Dan jika pekerjaan selesai jauh sebelum jatuh tempo atau sebelum due date, perusahaan bisa juga mengeluarkan biaya lain seperti biaya inventory dan mungkin quality cost karena ada penurunan kualitas produk selama disimpan di gudang di pabrik. Nah, hal ini terutama menjadi concern penting ya untuk produk-produk perishable, yaitu produk-produk yang memiliki kadaluarsa. Nah, kriteria lain itu adalah tardiness, adalah jumlah job yang terlambat atau yang positive lateness. Kemudian ada kriteria lain juga adalah max span, yaitu interval waktu total penyelesaian untuk semua jenis pekerjaan atau job. Nah, keseluruhan itu merupakan indikator kinerja yang bisa digunakan dalam membuat job scheduling. Tentunya disesuaikan dengan tadi ya manufacturing planning dan control yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, dalam membuat job scheduling itu kita biasa menggunakan suatu priority role atau semacam aturan yang digunakan sebagai acuan dalam memprioritaskan pemrosesan job. Nah, berikut merupakan contoh ya beberapa kasus beserta priority role yang digunakan. Nah, ini adalah untuk problem single machine. Ini digunakan dalam kondisi jobnya banyak atau N, sebanyak N, kemudian mesinnya 1. Jadi jobnya banyak, J1 sampai J N, tapi mesinnya 1.
Contohnya berikut. Ini ada informasi tentang job, ada 5 job 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing memiliki processing time, yaitu perkiraan waktu atau estimasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau job. Contohnya misalnya di sini job nomor 1, processing time-nya, satunya di sini menit ya, 5 menit, berarti untuk memproses job 1, estimasi waktunya adalah 5 menit. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa priority rule. Contohnya di sini adalah menggunakan shortest processing time. Priority rule SPT ini adalah kita mengurutkan pekerjaan berdasarkan waktu proses terkecil. Nah, dalam kasus ini waktu proses terkecil itu yang mana? Ya, ini dilihat dari jobnya, kemudian processing time terkecil. Ternyata adalah job nomor 5 dengan processing time sebesar 2 menit. Nah, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar untuk shortest processing time. Sehingga untuk kasus ini urutannya menjadi job nomor 5, 2, 1, 4, dan terakhir adalah job nomor 3. Nah, job nomor 5 itu akan dikerjakan di menit ke-0, starting time-nya menit ke-0, dan completion time-nya selesai dikerjakan di menit ke-2, karena processing time-nya cuma 2 menit. Sedangkan job nomor 2, urutan yang kedua, itu akan mulai dikerjakan atau starting time-nya adalah menit kedua, setelah job nomor 5 selesai, kemudian akan selesai atau completion time-nya adalah menit ke-5, karena job nomor 2 butuh processing time sebesar 3 menit, demikian seterusnya, sehingga kita dapatkan max span sebesar 23. Kemudian, nah kita coba menggunakan priority rule yang lain, contohnya di sini adalah longest processing time atau LPT, yaitu kebalikan dari SPT, kita mengurutkan job itu berdasarkan waktu proses terlama. Contoh dalam kasus ini waktu proses terlama adalah job nomor 3, yaitu processing time-nya sebesar 7 menit. Sehingga urutannya menjadi 3, 4, 1, 2, dan 5. Nah, max span-nya di sini sama ya, 23 menit. Nah, dalam kasus ini max span-nya sama, walaupun dengan menggunakan dua priority rule yang berbeda, yaitu SPT dan LPT, sehingga max span itu indikator max span tidak bisa digunakan sebagai indikator kinerja atau scheduling kriteria dalam kasus single machine scheduling. Nah, kita coba kriteria yang lain. Di sini contohnya menggunakan main flow time atau MFT. Nah, MFT di sini adalah rumusnya tadi jumlah completion time dibagi dengan jumlah job. Ya, dengan menggunakan kasus yang sama. Jadi di sini kita hitung untuk yang kasus SPT, berarti kita hitung rata-rata completion time. Ya, untuk yang kasus SPT, yaitu completion time job nomor 5 ditambah completion time job nomor 2 ditambah completion time job nomor 1, nomor 4, dan nomor 3, yaitu nilainya adalah completion time job nomor 5 adalah 2, completion time job nomor 2 adalah 5. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 10 tambah 16 tambah 23 dibagi jumlah job. Jumlah jobnya adalah 5. Hasilnya adalah 11,2. Kemudian cara yang sama untuk main flow time dari longest processing time. Ya, dengan urutan yang berbeda. Didapatkan hasilnya 16,4. Nah, ternyata main flow time antara priority rule dengan kasus yang sama, SPT dan LPT, itu ternyata tidak sama. Sehingga MFT bisa digunakan sebagai kriteria performansi untuk kasus single machine scheduling. Nah, jika tujuan dari schedulingnya itu adalah meminimalkan main flow time, maka kita bisa menggunakan priority rule shortest processing time. Oke, demikian konsep awal tentang scheduling. Kita akan lanjutkan untuk kasus flow shop dan job shop di minggu depan. Nah, untuk memperdalam materi, kalian bisa baca buku ini ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.